Selamat datang di channel Simar Imam. Seperti biasa, pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 1317. Melihat dia tidak bisa melarikan diri, Loli hanya berbalik dan menghadap Pak Tuama. Saat ini, mata Loli telah berubah menjadi merah darah, dan di saat yang sama, langit dan bumi juga bersinar merah. Lian yang sedang terbang di udara tiba-tiba merasakan tekanan yang sangat besar dan langsung kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tanah. Enchantress, King Kong, dan Black Ox King juga jatuh ke tanah satu demi satu. Di antara mereka, Black Ox King adalah yang terburuk, menyemburkan darah. Di sisi lain, kura-kura tua itu memancarkan lingkaran cahaya dan tidak terlalu terpengaruh. Ini adalah teknik rahasia yang dilakukan oleh Loli, disebut Blood Raksasa, yang mengandalkan konsumsi esensi darahnya sendiri dalam jumlah besar untuk meningkatkan kekuatan tempurnya untuk menyerang musuh. Pak Tuama adalah yang paling dekat dengan Loli dan yang paling terpengaruh. Dia sedikit bergoyang dan hampir jatuh ke tanah, dengan darah mengalir dari sudut mulutnya. Darah raksasa. Pak Tuama berteriak kaget dan terkekeh. Gadis bau, aku mungkin punya beberapa keraguan sebelumnya, tapi sekarang menurutmu apakah aku masih takut dengan tindakanmu? Setelah jeda sebentar dalam kata-katanya, sebuah mata tiba-tiba muncul di dahi Pak Tuama. Mata ketiga. Pak Tuama masih bisa menggunakan kemampuannya setelah menyerap kekuatan bayi monster bermata tiga. Ketika mata ketiga Pak Tuama terbuka, segalanya berubah. Seberkas sinar hijau keluar dari mata ini dan menyatu dengan cahaya berdarah Loli. Bagi Lian dan yang lainnya, itu menyedihkan. Mereka terjepit oleh dua kekuatan besar pada saat yang sama, dan mereka merasa tubuh mereka akan terjepit. Pada saat ini, kura-kura tua itu tiba-tiba menghentakkan kakinya, dan lingkaran cahaya di tubuhnya meledak dan menyebar ke sekeliling, menghalangi darah dan lampu hijau pada saat yang bersamaan. Dalam sekejap, Lian dan yang lainnya merasakan tubuh mereka mengendur dan mendapatkan kembali kemampuan untuk bergerak. Ayo pergi. Lian berteriak dan bergegas ke depan tanpa menoleh ke belakang. Dia tidak bisa menyia-nyiakan kesempatan yang diciptakan oleh kura-kura tua itu. Engah. Pertarungan antara Lolita dan Pak Tuama dengan cepat menentukan pemenangnya. Lagi pula, Pak Tuama menyerap kekuatan bayi monster bermata tiga dan sudah lebih kuat dari Lolita. Selain itu, Pak Tuama memiliki kekuatan untuk merebut kemampuan orang lain. Setelah menekan serangan Loli, dia menggunakan energi gelapnya untuk menyerap keterampilan Loli, sehingga mempercepat kekalahan Loli. Pak Tuama memanfaatkan situasi tersebut, meraih dada Loli dengan jari seperti kait, dan langsung memasukkan tangannya ke dalam tubuhnya. Loli meraih pergelangan tangan Matua dengan kedua tangannya, menggigit lidahnya dan memuntahkan seteguk darah ke arah Pak Tua. Dia tertawa keras dan berkata, apakah kamu pikir kamu menang? Haha. Aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Apakah kamu melakukan sesuatu padaku? Pak Tuama tiba-tiba menunjukkan ekspresi kesakitan di wajahnya, dan di saat yang sama dia meraung dengan marah. Dasar gadis bau, kamu tidak jujur bahkan sebelum kamu mati. Setelah mengatakan itu, Pak Tuama meletakkan tangannya yang lain di atas kepala Loli. Dalam sekejap, Loli kehabisan darah dan berubah menjadi mumi, yang dilempar ke tanah oleh Pak Tuama. Wajah Pak Tuama memerah. Itu adalah kutukan yang Loli berikan pada Pak Tuama sebelum dia meninggal, yang membuatnya merasa lebih buruk daripada kematian. Bajingan. Pak Tuama mengutuk secara diam-diam, menekan rasa sakit di tubuhnya, berpikir bahwa dengan menerobos alam suci, dia bisa mengalahkan trik terakhir Loli sebelum dia meninggal. Setelah menyerap keterampilan bayi monster bermata tiga dan Loli, Pak Tuama kini tinggal selangkah lagi untuk menerobos ke alam suci. Pada saat ini, Pak Tuama menoleh untuk melihat kura-kura tua di alam suci tingkat ke-9 adalah kesempatan untuk membantunya menerobos ke alam suci. Orang tua, saya menyarankan Anda untuk terus menangkapnya, kata Pak Tuama dengan senyum sinis, dan dengan gerakan tubuhnya, dia sudah berada di depan penyu tua dalam sekejap. Lao Gui tahu bahwa dia bukan tandingan Pak Tuama. Dia hanya ingin mengulur lebih banyak waktu untuk Lian dan yang lainnya. Energi di dalam tubuhnya meledak, dan seekor kura-kura raksasa muncul untuk melindungi kura-kura tua tersebut. Bahkan bagi Loli, tidak mudah untuk menembus pertahanan kura-kura tua itu. Sayangnya orang yang berdiri di depannya adalah Pak Tuama, yang memiliki kemampuan untuk merebutnya. Bertindak sembarangan. Pak Tuama mencibir dan mengulurkan tangannya. Kura-kura raksasa yang baru terbentuk tiba-tiba tampak seperti balon kempes. Kekuatan terus mengalir ke telapak tangan Pak Tuama, dan menghilang dalam sekejap mata. Tenggorokan penyu tua dicengkeram oleh Pak Tuama. Kura-kura bau, pergilah ke neraka. Pak Tuama terkekeh sinis, dan hanya butuh beberapa detik untuk menguras kekuatan kura-kura tua itu. Ledakan. Tiba-tiba terdengar suara petir, dan sambaran petir menyambar dari langit. Ini adalah bencana guntur yang disebabkan oleh terobosan Pak Tuama ke alam suci. Hanya setelah melewati kesengsaraan guntur ini dia dapat benar-benar menerobos ke alam suci dan mendapatkan kekuatan tertinggi. Hampir di saat yang sama, lampu darah Loli, lampu hijau bayi monster bermata tiga, dan kekuatan pertahanan kura-kura tua semuanya digunakan oleh Pak Tuama, membentuk tiga garis pertahanan untuk melindunginya. Guntur dan kilat langsung menembus cahaya darah pertama, memecah lampu hijau tanpa jeda.
Menghadapi pertahanan kura-kura raksasa, ia hanya berhenti sebentar, lalu guntur dan kilat menghantam Pak Tuama. Ah! Pak Tuama menangis sedih, lalu berteriak kegirangan. Haha! Aku menerobos, aku menerobos. Di atas alam suci, apakah ini kekuatan di atas alam suci? Hebat sekali, saya merasa seperti diberi kesempatan hidup baru. Petik 2. Setelah terobosan, kekuatan dan tubuh Pak Tuama disempurnakan. Lian sudah lari jauh, tapi dia masih bisa melihatnya dengan mudah dan jelas. Semut. Pak Tuama mendengus dingin, seolah dewa membenci semua makhluk hidup, dan menjentikkan jarinya. Engah. Ada suara terobosan di udara, dan energi Pak Tuama menghantam Lian seperti peluru yang tak terlihat, tapi Lian bahkan tidak punya kesempatan untuk menghindar. Sebuah lubang berdarah meledak di tubuhnya saat kekuatan itu menghantam, dan orang itu terjatuh. Tak bergerak di tanah. Ada hubungan tak kasat mata antara penyihir wanita dan Lian. Ketika Lian jatuh, wajahnya langsung menjadi pucat, dahinya dipenuhi keringat, dan dia jatuh ke tanah dalam sekejap. Pak Tuama tertawa bangga, lalu menjentikkan jarinya ke arah Raja Banteng Hitam dan Raja Kong. Cekikikan. Pak Tuama tertawa gembira. Kekuatan untuk menerobos alam suci sangat memuaskan. Dia merasa bahwa dia adalah dewa sejati sekarang. Saat menyebut nama Tuhan, Pak Tuama mengerutkan kening. Ketika dia menghilangkan kemampuan bayi monster bermata tiga, dia juga mengambil ingatan pihak lain dan mengetahui bahwa ada dunia rahasia yang tersembunyi di Yaochi, di mana terdapat pilar surga. Selama Tianzu dihancurkan, penghalang bumi dapat dipatahkan, memungkinkan orang-orang kuat di luar langit berbintang untuk mendarat di bumi terlebih dahulu. Dan jika Anda ingin menghancurkan Tianzu, Anda harus memiliki kekuatan di atas alam suci. Apakah kamu benar-benar sekuat itu? Pak Tuama menatap ke langit, dan setelah beberapa saat dia mendengus dengan nada menghina, bahkan jika kamu benar-benar kuat, apa gunanya? Pada akhirnya, bukankah itu akan menjadi peluang bagiku? Haha. Setelah tersenyum bangga beberapa saat, Pak Tuama terbang dan bergegas menuju alam rahasia tempat Tianzu berada. Kini, semua peluang di bumi tidak lagi ada di mata Pak Tuama. Baginya, selama dia terus menyerap kekuatan yang kuat, dia bisa menjadi sangat kuat. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk menghancurkan Tianzu. Bab 1318. King Kong batuk darah. Kemampuan yang dia peroleh di menara reinkarnasi adalah penyembuhan. Saat esensi dan darah dikonsumsi, pekerjaan di tubuhnya mulai pulih secara bertahap. Setelah lukanya sembuh total, berat badan King Kong telah turun seluruhnya, wajahnya pucat, dan bahkan kakinya sedikit lemah. Bagaimanapun, dia baru saja memperoleh kemampuan untuk menyembuhkan, dan kekuatan penyembuhannya tidak terlalu tinggi. Itu adalah ujian baginya untuk mengobati luka hidup atau mati sejak awal. Dengan kemampuan King Kong saat ini, dia hanya bisa menyelamatkan paling banyak satu orang. Enchantress berjuang untuk bangkit dari tanah. Ketika King Kong pulih, dia berteriak padanya, selamatkan Lian dulu. Faktanya, Enchantress tidak perlu mengingatkan King Kong untuk memilih menyelamatkan Ang Li. 1. King Kong dan Ang Li memiliki hubungan terbaik saat ini. Kedua, Loli, bayi monster bermata tiga, dan kura-kura tua semuanya mati. Jika ada orang di dunia ini yang bisa menghentikan Pak Tuama, itu pasti Ang Li. King Kong bahkan tidak sempat memperlambat kecepatannya dan segera bergegas menuju lokasi Lian. Untungnya, Ang Li masih hidup. King Kong meletakkan tangannya di atas luka Lian, dan telapak tangannya mengeluarkan lingkaran cahaya samar. Saat lingkaran cahaya itu menembus, luka Lian mulai sembuh perlahan, tapi jauh lebih lambat dari luka King Kong sebelumnya. Akhirnya lubang di tubuh Lian hilang sama sekali, dan King Kong terjatuh ke tanah akibat konsumsi darah yang berlebihan. King Kong. Lian buru-buru membantu King Kong berdiri. Saat dia hendak menuangkan ki ke dalamnya, dia ditangkap oleh sang penyihir. Apa yang sedang kamu lakukan? Tanya Enchantress, lalu melanjutkan, biarkan aku yang melakukannya. Saat sang penyihir menuangkan energi aslinya ke dalam tubuh King Kong perlahan membuka matanya. Melihat Lian menatapnya dengan cemas, dia tersenyum pahit dan berkata, jangan khawatir, aku baik-baik saja, aku hanya sedikit terlalu lelah. Jangan lupa, aku kemampuannya menyembuhkan, jadi secara alami dia akan menyelamatkan nyawanya sendiri terlebih dahulu, jadi dia tidak akan mati semudah itu. Ang Li memberikan kristal nuklir yang diperolehnya kepada King Kong, lalu bertanya, di mana orang itu? Saya tidak tahu, saya berlari ke arah itu. King Kong mengangkat jarinya. Kenapa, aku masih ingin menemukannya? Tanya Enchantress. Lian sedikit mengernyit dan melihat pemandangan ketika dia baru saja bangun. Pak Tuama berdiri di depan sebuah pilar yang menjulang langsung ke langit. Pilar itu sangat tebal dan terlihat seperti digunakan untuk menopang langit akan runtuh kapan saja. Pak Tuama ingin menghancurkan pilar itu. Hanya dengan melihat pemandangan ini, Lian tahu bahwa pilar adalah kuncinya. Selama pilar itu dihancurkan, penghalang bumi juga akan hancur. Hal ini membuat Lian sedikit bingung. Jika kamu tidak pergi, Pak Tuama akan menghancurkan pilar itu dan membiarkan iblis-iblis itu muncul dari luar. Silakan, kamu tidak bisa menghentikan orang itu dengan kekuatanmu sendiri. Ya, Lian ragu-ragu sejenak dan mengangguk.
Terlepas dari apakah dia bisa menghentikan orang tua itu atau tidak, Lian harus melakukan perjalanan ini, bahkan jika dia melihat pilar itu dihancurkan dan tidak melakukan apapun. Itu semua tergantung orangnya. Bisa berhasil atau tidak, Anda harus mencobanya. Gulu. Dengan ledakan suara, sebuah cincin emas berguling dan berhenti di kaki Lian. Kemudian cincin emas itu menyala, dan Raja Sapi Hitam keluar dari cincin hidungnya. Lian secara naluriah berbalik dan melihat mayat sapi tergeletak di tempat lain. Jangan lihat, aku sudah mati. Kata-kata Raja Sapi Hitam penuh dengan ketidakberdayaan dan kengganan. Jika bukan karena kekuatan cincin hidung, dia akan menghilang sepenuhnya dari dunia ini. Raja Manusia, jika kamu ingin pergi, aku akan pergi bersamamu. Aku ingin melihat orang tua itu mati dengan mataku sendiri. Setelah mengatakan itu, Raja Sapi Hitam masuk ke dalam cincin emas itu lagi, dan cincin emas itu melompat ringan ke tanah dan jatuh ke tangan Lian. Jelas sekali, Raja Sapi Hitam ingin memberikan cincin emas itu kepada Ang Li agar dia bisa menggunakannya untuk pertahanan diri. Aku akan ikut denganmu juga. King Kong berjuang untuk berdiri dari tanah, lalu memaksakan senyum dan berkata, saya tidak memiliki kekuatan untuk bertarung dengan orang itu, tetapi saya dapat bersembunyi di belakang dan menyaksikan pertempuran tersebut. Saya juga dapat membantu Anda jika Anda membutuhkannya. Ini sangat realistis. Ang Li jelas bukan tandingan Pak Tuama. Jika dia terluka parah lagi, kemampuan penyembuhan King Kong akan berguna lagi. Sang Enchantress mendengus pelan dan berkata, aku tidak ingin menyurutkan semangatmu. Belum lagi kamu akan mati jika pergi, tapi tahukah kamu di mana dia? Tempat di mana pilar yang sangat tebal dan besar berada. Oke, di mana pilarnya? Tanya Enchantress. Lian tidak bisa menjawab. Dilihat dari gambar yang dilihatnya, jika pilar itu benar-benar ada di Kunlun, maka pilar itu akan terlihat dimanapun letaknya. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa pilar tersebut berada di alam rahasia, tapi di manakah alam rahasianya? Menurut saya, kami tidak bisa mengubah apapun, jadi sebaiknya kami melepasnya. Daripada lari mati sekarang, lebih baik cari cara untuk meningkatkan kekuatanmu sendiri, dan belum terlambat untuk membalas dendam padanya setelah kamu memiliki kemampuan untuk mengalahkannya. Penyihir wanita itu terus berbicara. Ini sangat masuk akal. Namun, posisi Sang Enchantress salah. Lian tidak menemui Pak Tuama untuk membalas dendam. Jika itu hanya balas dendam, maka seperti kata Enchantress, tunggu sampai kekuatanmu meningkat sebelum mencari Pak Tuama. Ini hanyalah keadilan kecil. Yang dikejar Lian adalah semacam kebenaran. Yang ingin dia lakukan adalah mencegah Pak Tuama menghancurkan Tianzu. Jika Tianzu dihancurkan dan penghalang bumi dipatahkan, iblis dari luar bintang akan datang lebih awal, dan bumi akan menjadi api penyucian. Ang Li ingin mencegah hal ini terjadi. Kami tahu di mana dia berada. Saat suara itu terdengar, seorang prajurit kurcaci muncul dari tanah. Apakah ada jalan rahasia di bawah sana? Atau apakah orang ini bisa berjalan di bawah tanah seperti Tu Xingsun? Apa kamu benar-benar tahu di mana dia? Lian bertanya dengan penuh semangat. Prajurit kurcaci itu mengangguk dan menjawab, jangan lupa, tanggung jawab kita di sini adalah untuk melindungi, tidak ada tempat di sini yang tidak kita ketahui. Juga, orang itu membunuh saudaraku dan kuharap kamu bisa membunuhnya. Petik 2. Hei, bukankah kamu seorang budak bunga? Ternyata Anda memimpin hanya untuk membalas dendam. Prajurit kurcaci itu sedikit tersipu ketika semua orang menatapnya. Dia terbatuk ringan dan mendesak dengan tergesa-gesa, jangan banyak bicara. Jika kamu pergi sekarang, cepatlah sekarang. Aku tahu jalan pintas untuk menyusul lelaki tua itu, kalau tidak, itu akan terlambat. Ayo pergi. Lian menjawab. Ayo pergi bersama. Sang penyihir mendengus dingin dan berkata, jika kamu ingin mati, silakan mati. Aku tidak ingin mati sia-sia. Hal semacam ini tidak bisa dipaksakan, dan Lian tidak punya waktu untuk membujuk, jadi dia memerintahkan prajurit kurcaci untuk memimpin. Penyihir wanita itu menatap sosok Lian yang pergi, menghentakkan kakinya dengan marah, dan mengutuk dengan suara rendah, kamu bajingan. Apakah kamu benar-benar ingin mati? Begitu dia selesai berbicara, dia terbang dan mengejarnya. Prajurit kurcaci itu tahu jalan pintasnya, dan di bawah kepemimpinannya, Lian mencapai dunia rahasia satu langkah lebih awal dari Pak Tuama. Tianzu yang tinggi ada tepat di depan Anda. Bab 1319. Apakah itu Tianzu? Pak Tuama melayang di udara, dengan tangan di belakang punggung, menatap dengan arogan pilar-pilar yang menjulang tinggi di atas langit dan bumi di kejauhan. Sejak menerobos ke alam suci, Pak Tuama sekarang terlihat seperti baru berusia 18 tahun. Selain itu, dia menganggap dirinya yang terbaik di dunia dan terlihat meremehkan semua makhluk hidup. Kalau begitu, biarkan aku menghancurkannya. Saat dia berbicara, Pak Tuama mengulurkan tangan kanannya, dan sebuah bola perlahan terbentuk di telapak tangannya. Kemudian, bola tersebut terbang keluar, namun tidak mengenai Tianzu di sisi berlawanan, melainkan menabrak batu besar yang jaraknya ratusan meter. Terjadi, ledakan, yang keras dan bebatuan hancur berkeping-keping. Pada saat yang sama, dua sosok terbang keluar, itu adalah King Kong dan prajurit kurcaci yang bersembunyi di belakang. King Kong baik-baik saja, hanya terluka ringan, tetapi prajurit kurcaci itu langsung mati. Kamu seperti kecoa.
Jika kamu membunuhmu, itu akan dianggap mengotori tanganku, kata Patuama dengan arogan, tetapi ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia berbalik untuk melihat ke arah Tianzu. Saya melihat ribuan sosok tiba-tiba muncul di belakang Tianzu, semuanya dengan wajah yang sama, Lian. Seni pemisahan bayangan. Patuama mendengus dengan jijik, dan mengembunkan balon asli seukuran bola di masing-masing tangan kiri dan kanannya, lalu terbang pada saat yang sama, bertabrakan di udara dan meledakkan aliran udara yang tak terhitung jumlahnya ke arah Lian. Dalam sekejap, ribuan bayangan yang terbelah semuanya menghilang. Ekspresi Patuama berubah lagi, tiba-tiba dia berbalik dan melihat kilatan cahaya pedang, kurang dari 3 inci dari alisnya. Sayangnya 3 inci ini seperti celah besar yang tidak bisa dilintasi ke depan. Dengan ketukan ujung jari Patuama, cahaya pedang hancur, dan pedang spiritual Tianshan yang tersembunyi di dalam cahaya pedang juga hancur. Segera setelah itu, Patuama melambaikan lengan bajunya ke belakang. Dengan ledakan, api merah Phoenix yang baru saja menyerang meledak dan berubah menjadi lautan api, mengelilingi Patuama di dalamnya. Sayangnya, tubuh Patuama terkondensasi dengan lapisan cahaya, dan api aneh itu tidak dapat melukainya sama sekali. Sejak Patuama menemukan King Kong dan prajurit kurcaci, serangkaian serangan telah diatur oleh Ang Li sebelumnya. Orang biasa tidak dapat melawan mereka, tetapi mereka tidak dapat melakukan apapun terhadap Patuama. Patuama berbalik dan melihat ke kanan. 100 meter jauhnya, Lian ada di sana memegang busur petir, dengan anak panah di talinya dan siap menembak. Patuama meletakkan tangannya di belakang punggungnya lagi, berjalan keluar dari lautan api selangkah demi selangkah, memandang Lian dengan arogan dan berkata, busur itu harus menjadi pilihan terakhirmu. Saya akan membiarkan Anda melepaskan ide ini, berdiri di sini dan membiarkan Anda keluar. Sangat mengesankan. Lian mengerutkan kening, dan anak panah di talinya gagal ditembakkan. Jika Anda kembali ke Tianzu, bumi akan menjadi api penyucian. Saya harap Anda dapat memikirkannya dengan hati-hati dan berubah pikiran. Patuama mendengus dengan nada menghina dan berkata, apa hubungannya denganku? Apakah bumi akan berubah menjadi api penyucian? Selama aku bisa mendapatkan kekuatan tak terbatas dan terus membuat terobosan, pada akhirnya aku akan mencapai jalan besar. Inilah yang aku butuh. Apakah pantas menyakiti semua makhluk hidup demi kentunganmu sendiri? Lian bertanya dengan suara yang dalam, masih berharap Patuama akan berubah pikiran. Patuama mendengus lagi dan berkata, apakah itu layak atau tidak, itu tergantung pada siapa kamu. Bagiku, selama aku bisa mencapai Dao Agung, semua makhluk hidup di dunia akan musnah, dan hidup sendiri layak untuk dilakukan. Kamu akan sangat kesepian, kata Ang Li. Kesepian? Apa maksudnya? Patuama mendengus dan berkata dengan tidak sabar. Aku hanya memberimu satu kesempatan. Aku harus menghentikanmu. Lian berteriak keras, dan saat dia mengendurkan jari-jarinya, terdengar suara guntur, dan panah petir terbungkus dalam bola guntur dan kilat, berubah menjadi bola petir dan menyerang Patuama. Hampir pada saat panah petir ditembakkan, lingkaran cahaya samar pada Patuama tiba-tiba menjadi lebih terang dan meluas keluar sejauh 1 meter. Terdengar suara gemuruh yang keras, dan panah petir mengenai bola cahaya yang dilepaskan oleh Patuama, tapi berhenti di situ dan tidak bisa bergerak maju sama sekali. Sepertinya anak panahmu tidak berguna, kamu ditakdirkan untuk mati di sini. Patuama mencibir. Lian mengerutkan kening dan menatap Thunder Arrow, dengan secercah harapan di matanya. Patuama awalnya ingin membunuh Lian, namun tiba-tiba terjadi ledakan dari panah petir yang terhalang oleh bola cahaya tersebut, lalu dia melihat bayangan anak panah menembus bola cahaya tersebut dan menyerang Patuama. Bayangan panah ini persis dengan bayangan yang tersembunyi di panah petir sebelum bayi monster bermata 3 muncul. Lebih tepatnya, itu juga merupakan panah petir, tetapi sangat kecil. Dikombinasikan dengan panah petir asli untuk membentuk panah ibu anak. Ketika anak panah induk diblok, anak panah anak akan meledak dengan kekuatan yang lebih dahsyat ke arah sasaran. Inilah yang dihadapi Patuama sekarang. Mati. Lian mengepalkan tinjunya dengan tangan kanannya dan menatap panah petir yang menyerang Patuama. Tiba-tiba, Patuama, yang berdiri di sana, terbang mundur dengan kecepatan yang mencengangkan, dan pada saat yang sama mengulurkan tangan untuk mengambil panah petir. Guntur berderak. Panah petir itu meledak dengan arus listrik, namun Patuama tidak takut terbakar oleh arus listrik. 1 inci, 2 inci, 3 inci. Meskipun Patuama memegangnya dengan tangannya, panah petir itu masih melesat ke depan sedikit demi sedikit, dan anak panah itu menyentuh jantung Patuama. Wajah Patuama menjadi semakin jelek, jantungnya mengeluarkan darah merah, dan anak panah telah menembus sepertiga jalan. Berdengung. Panah guntur bergetar sejenak dan berhenti seolah-olah seluruh kekuatannya telah terkuras. Patuama akhirnya menghela nafas lega. Di seberangnya, Lian tampak kecewa. Sedikit lagi, Patuama, yang berada di atas alam suci, akan mati di bawah panah Lian. Jika dia benar-benar melakukannya, Lian tidak hanya akan menyelamatkan seluruh dunia, tetapi juga membunuh Patuama yang berada di atas alam suci dengan tingkat budidaya alam suci tingkat kelima. Jika Patuama bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan dan berdiri diam, dia juga akan mati di bawah panah. Sayangnya tidak ada jika. Patuama marah. Dia bergerak, kekosongan bergetar, dan kemudian dia mendatangi Lian. Matilah.
Patuama menamparkan dada Lian. Terlalu cepat. Lian jelas tahu bahwa Patuama ingin membunuhnya, tetapi dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi ketika dia berdiri di sana, dan telapak tangan Patuama memukulnya. Pukulan kemarahan di atas alam suci. Sekarat. Lian tahu bahwa dia tidak dapat menahan serangan kekuatan sebesar itu, dan tahu bahwa dia sudah mati kali ini. Siapa tahu Lian tidak merasakan sakit apapun, dia hanya merasa seperti sekuntum bunga di depan matanya meninggalkan alam rahasia tempat Tianzu berada. Apa yang terjadi? Lian tertegun sejenak. Dia menemukan bahwa dia tidak hanya telah meninggalkan dunia rahasia, tetapi penyihir wanita itu berada tepat di depannya, tetapi situasinya tampak sangat buruk. Enchantress. Lian berseru, tanpa sadar merasa bahwa fakta bahwa dia masih hidup ada hubungannya dengan Enchantress. Sang Enchantress memaksakan sebuah senyuman dan berkata, kemampuan yang bisa kuperoleh di menara reinkarnasi adalah perisai, dan itu hanya bisa digunakan padamu. Tameng. Apa maksudmu? Sang penyihir menerima pukulan marah dari Patuama untukku. Bab 1320. Patuama hanya sedikit terkejut dengan hilangnya Lian, dan melupakannya dalam sekejap mata. Baginya, Lian adalah seekor semut yang tidak layak membuang-buang waktu. Tujuannya adalah jalan, dan dia bisa mengejar jalan tersebut selama dia menghancurkan Tianzu di depannya. Menghadapi Tianzu lagi, Patuama merasa sangat bersemangat. Sebuah balon asli seukuran bola biru mengembun di antara tangan Patuama. Kemudian dia mendorong dengan kuat dengan kedua tangannya, dan balon yang sebenarnya terbang menuju Tianzu. Ketika True Ball Ball menghantam Tianzu, Sky Pillar yang awalnya redup memancarkan secercah cahaya, dan kemudian True Ball Ball meledak seperti gelembung dan menghilang. Kegembiraan di wajah Patuama menghilang dan dia menatap Tianzu dengan wajah serius. Masalahnya lebih sulit untuk ditangani daripada yang dia bayangkan. Setelah menarik napas, Patuama mengangkat tangannya ke atas kepalanya, dan energi sejatinya mulai berkumpul di udara, dan kemudian terus mengembang seperti balon yang mengembang. Ia berhenti ketika radiusnya sudah 10 meter penuh. Pada saat ini, wajah lelaki Tuama sudah dipenuhi keringat, dan napasnya menjadi cepat, tetapi sedikit kegembiraan kembali muncul di wajahnya. Pergi. Patuama meraung, menjentikkan tangannya, dan mendorong balon besar yang sebenarnya ke arah Tianzu. Jika sebelumnya balon asli seukuran bola biru tidak dapat menimbulkan gelombang apapun, maka sekarang pilar langit berdengung setelah balon besar asli menghantamnya, dan sepertinya akan pecah kapan saja. Sayangnya, Tianzu kembali normal setelah beberapa saat, dan serangan Patuama masih belum mencapai efek yang diharapkan. Wajah Patuama membeku, dan dia menjadi marah dan mengangkat tangannya ke atas kepalanya lagi. Berbeda dari sebelumnya, kali ini mata Patuama menjadi merah darah, dan mata ketiga muncul di dahinya dengan cahaya hijau. Balon asli kembali mengembun di udara, dan ketika mencapai radius 10 meter, tiba-tiba mulai menyusut seperti balon kempes. Pada saat yang sama, daging dan darah Patuama mulai menguap, dan kerutan serta bintik-bintik penuaan muncul di wajahnya. Balon sebenarnya di udara tidak mengempis, melainkan mengalami semacam kompresi. Bola yang semula bulat menjadi datar dan diameternya kurang dari 5 meter. Saat ini, Patuama sudah tinggal kulit dan tulang, dan hampir seluruh darah dan esensi di tubuhnya telah habis. Saya tidak percaya. Senyuman tiba-tiba muncul di sudut mulut Patuama, lalu dia membungkuk tiba-tiba, dan bola datar di udara menghantam Tianzu seperti gergaji terbang yang berputar. Terjadi ledakan yang keras. Setelah mengenai Tianzu, gergaji terbang mulai berputar dengan cepat, mencoba memotong pohon besar Tianzu. Dengeng dengungan. Pilar langit terus bersinar terang, terlibat dalam konfrontasi dengan gergaji terbang. Patuama berdiri di tanah dan menatap pemandangan ini. Darah yang dikonsumsi pulih dengan kecepatan yang mengkhawatirkan, dan kerutan di wajahnya juga berkurang, kembali ke penampilan mudanya lagi. Ketika esensi dan darah Patuama pulih sepenuhnya, dia melihat gergaji terbang, tiba-tiba mengeluarkan suara meledak, dan kemudian menghilang. Gagal lagi. Senyuman muncul di wajah Patuama. Serangan barusan tidak bisa dikatakan gagal total. Retakan yang terlihat muncul di tempat Tianzu diserang. Tianzu rusak, dan itu merupakan hal yang baik bagi Patuama. Dengan kilatan cahaya di langit, Patuama, yang berada ratusan meter jauhnya, datang ke tempat munculnya retakan di Tianzu, lalu meninju bagian Tianzu yang rusak. Ledakan. Dengan suara teredam, retakan itu menyebar seperti kelabang. Dong, dong dong. Setiap kali Patuama memukul, retakan di Tianzu akan meluas beberapa kali lipat. Ketika Patuama meninju 999 kali, retakan di Tianzu sudah berputar-putar, dan saat itulah Patuama tiba-tiba mundur 1000 meter jauhnya, dan kemudian menabrak Tianzu dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Terdengar suara gemuruh yang keras, dan tempat retakan itu berada mulai mengeluarkan suara yang menggelegar, dan kerikil terus berjatuhan dari tempat retakan Tianzu. Selesai. Patuama sangat bahagia sehingga dia sekali lagi mundur beberapa ratus meter untuk menyaksikan pemandangan indah runtuhnya Tianzu dari jarak dekat. Gemuruh. Langit tertutup awan gelap, guntur dan kilat terus menghantam Tianzu, mempercepat keruntuhan Tianzu. Hah! Alis Patuama tiba-tiba menegang dan dia melihat ke atas ke langit. Petir berbentuk naga muncul di awan gelap, lalu terlihat dua bola menerobos awan gelap dan jatuh dari langit.
Setelah budidayanya mencapai alam suci, penglihatan Patuama sangat bagus sehingga dia bisa melihat sekilas bahwa kedua bola itu sebenarnya adalah dua telur. Kubah. Patuama secara naluriah memikirkan bayi monster bermata tiga. Orang itu juga keluar dari telur, dan kedua telur itu tampak persis seperti telur tempat bayi monster bermata tiga itu berada. Klan bayi monster bermata tiga. Patuama menebak dalam hatinya bahwa kemungkinan ini mungkin benar. Menurut ingatan bayi monster bermata tiga, tugas utamanya adalah menemukan cara untuk menerobos alam suci dan kemudian menghancurkan pilarnya. Dengan cara ini, klan bermata tiga telah menunggu momen ini. Setelah Tianzu dihancurkan dan retakan muncul di penghalang bumi, orang-orang kuat yang awalnya diblokir dari langit berbintang memiliki kesempatan untuk masuk. Tentu saja, yang pertama masuk haruslah yang terlemah. Yang benar-benar kuat tidak bisa masuk sampai penghalang bumi benar-benar kehilangan kemampuan pertahanannya. Pum, tom. Dua bola besar menghantam tanah seperti dua bola meriam. Saat kulit telurnya retak, dua pria keluar dari kulit telur tersebut. Benar saja, mereka adalah klan bermata tiga. Kedua laki-laki itu tinggi dan pendek. Yang lebih tinggi-tingginya sekitar 2,5 meter dan setipis tiang bambu. Yang pendek tingginya kurang dari 1 meter dan gemuk seperti bola. Di atas alam suci. Kekuatan keduanya telah mencapai alam suci, itulah sebabnya mereka diblokir dari langit berbintang sebelumnya. Dengan kata lain, hanya mereka yang berada di bawah alam suci yang dapat menemukan cara untuk memasuki bumi, dan hanya setelah menerobos ke alam suci di bumi mereka dapat menghancurkan Tianzu. Dari sudut pandang ini, bayi monster bermata tiga telah bersembunyi di bumi entah sudah berapa tahun. Peluang. Jalanku akan datang. Patuama sangat senang saat melihat kedua orang ini. Selama dia menghilangkan kultivasi mereka, dia akan melangkah lebih jauh. Tapi, sebelum Patuama bisa mengambil tindakan, dia melihat dua anggota suku bermata tiga tiba-tiba berteleportasi ke kedua sisi Patuama. Sangat cepat. Patuama diam-diam terkejut. Dalam hal kecepatan, dia jelas tidak sebaik mereka berdua, tapi dia tetap tenang dan masih berencana untuk menghilangkan kultivasi mereka. Kamu memiliki darah klan kami, kata anggota klan Gao yang bermata tiga. Tapi kamu bukan dari klan kami. Anggota klan pendek bermata tiga itu mengikuti. Patuama berpura-pura tenang dan berkata dengan senyuman di wajahnya, saya bisa menjelaskannya, dan Anda baru muncul di sini setelah saya menghancurkan Tianzu. Dengan kata lain, kita adalah teman, bukan musuh. Teman, musuh. Dua anggota suku bermata tiga, satu tinggi dan satu pendek, mengulurkan tangan mereka pada saat bersamaan. Patuama diam-diam senang karena selama ada kontak fisik, dia bisa menghilangkan budidaya dua orang. Bersambung.